Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan praktikum dan juga belajar bareng tentang ODP atau Optical Distribution Point. Nah, tapi ini bukan ODP biasa karena ini adalah ODP HTB. ODP HTB, siap. Ini dua kata lucu sebenarnya, Pak. Karena biasanya ODP itu ya pasti sistemnya pasif. Kayak seperti kalau teman-teman lihat di channelnya Bilhanet, Gigatek, ya yang namanya ODP yang beneran ya kayak gitulah. Yang dia menggunakan splitter pasif, splitter rasio. Kalau ini ya juga masuk kategori ODP sebenarnya, tapi ini ODP siluman. Karena ini adalah ODP yang dalamnya isinya HTB, Pak. Tapi jangan salah, karena HTB atau media converter ini adalah salah satu gear jaringan yang serius digarap oleh brand-brand. Dan salah satu yang paling serius garap ini adalah Tarmok ini, Pak. Disclaimer dulu bahwa saya tidak di-endorse oleh Tarmok, saya disupport HTB sebenarnya, tapi bukan untuk project ini, untuk project ODP tenaga surya, dan itu pun disupport HTB-nya saja. Untuk video yang ini dan ODP ini tidak disupport oleh Tarmok, tapi tidak masalah karena saya memang pengguna Tarmok, jadi saya punya device Tarmok banyak sekali. Dan apa salahnya saya sharingkan hal yang menurut saya bermanfaat dan berkualitas oke lah. Nah, sebelumnya kalau jenengan memilih menggunakan media converter sebagai alat untuk mendistribusikan internet, Pak, terutama dengan topologi estafet semacam ini, itu biasanya kalau instalasi outdoor kita akan menggunakan box X6 seperti ini, Pak. Ini sebenarnya bisa tetapi kurang efektif dan juga kurang rapi, Pak. Karena kalau mau pakai seperti ini harus melubangi dulu, terus kemudian ini tidak bisa ditempel di tiang karena nggak ada mountingnya. Namanya juga barang mod ya, Pak ya. Tetapi Tarmok sangat luar biasa dan mind blowing. Dia menciptakan sebuah ODP bisa untuk digunakan sebagai HTB, Pak. Nah, untuk ODP Tarmok ini juga sebenarnya variannya ada banyak sekali ya, Pak ya. Jangan sampai salah beli. Di sini saya punya banyak. Ada yang ini wall ODP namanya. Konsepnya dia itu tidak ada untuk hook di tiang. Dia hanya ada kayak semacam hook untuk ditempelkan di tembok. Ini namanya wall ODP dari Tarmok. Ukurannya jauh lebih kecil ya, Pak ya. Dan ada yang seperti di display ini adalah ODP yang agak lebih gede. Nah, ODP inilah yang bisa kita gunakan untuk ODP HTB, Pak. Ada juga sebenarnya ODP lain dari Tarmok warnanya putih. Nah, untuk ODP yang bisa digunakan untuk HTB ini dari Tarmok itu ukurannya panjangnya dia 26 cm, Pak, dan lebarnya itu 23,5 cm. Jadi jangan sampai jenengan salah beli. Kemudian ketinggiannya dia di 8,5 cm. Tapi tenang saja, nanti saya akan kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Di situ juga sudah ada paketnya. Jadi Anda bisa mendapatkan ODP serta HTB-nya juga. Nah, untuk ODP Tarmok ini, teman-teman, dia materialnya plastik ya. Dan dari segi bentuk sebenarnya saya suka bentuknya, cukup bagus dan cukup revolusioner. Jadi memang dia dirancang Tarmok untuk bisa kita instalasi di segala macam medan ya, teman-teman. Jadi bisa kita tempelkan di tembok, dan juga bisa kita taruh di tiang karena di sini ada untuk kita meletakkan klemnya nanti. Nah, untuk warnanya, teman-teman, ODP Tarmok untuk HTB ini hanya tersedia satu macam varian warna saja, yaitu warna biru kayak gini. Ini warna apa ya? Biru apa hijau ya? Nah, aku tidak terlalu suka warnanya sih, terlalu mencolok dan kayak piye gitu loh. Harusnya ada varian warna putihnya sih. Nah, untuk kuncinya juga, untuk mengunci ODP-nya juga ini dia sistemnya menggunakan baut ya. Ukuran 10 kalau tidak salah. Jadi dia untuk mengunci supaya ODP-nya dia bisa tertutup dengan rapat. Kalau kita buka di dalamnya ada paket pembeliannya. Untuk yang bundling dengan HTB-nya, Pak, Anda akan mendapatkan pertama akan mendapatkan klem, dan klem ini hanya satu saja, Pak. Terus kemudian kita dapat HTB-nya. Kalau beli bundling Anda akan dapat HTB atau media converternya seperti ini. Anda bisa pilih, ada berbagai macam varian sebenarnya. Ada yang paling besar, yang paling banyak yang muat di ODP ini adalah yang varian HTB 6FO dari Tarmok, Pak. Kemudian kita akan dapat holder. Ini adalah holder untuk barel. Jadi selain dia bisa digunakan untuk HTB, aslinya ODP ini adalah ODP biasa. Selazimnya ODP untuk splitter pasif pada umumnya. Kemudian kita akan dapat spacer, Pak. Nah, kalau misalkan kita beli yang paket ODP untuk HTB, kita akan dapat spacer kayak gini untuk menempelkan HTB-nya nanti. Kemudian kita juga dapat aksesorisnya. Di sini aksesorisnya ada besi untuk kita menempelkan mengklemnya di tiang. Ada juga karet untuk menutup bagian bawah ODP-nya supaya tidak ada semut atau hewan-hewan yang lain masuk atau misalkan kepercikan air, dia aman, Pak. Dan ada beberapa kabel tis dan ada visor, ada key-nya juga. Ini sangat lengkap, tinggal
pasang ya Pak ya. Untuk ODP ini sebenarnya konsepnya adalah ODP biasa Pak, ODP biasa. Tapi memang dirancang Tarmok untuk bisa dibongkar pasang, untuk bisa kita instalasi di segala macam kebutuhan kita dengan gear apapun. Jadi kalau misalkan kita taruh splitter pasif, sebenarnya dia bisa muat 2 juga. Jadi sangat fleksibel sekali. Untuk ODC dan ODP bisa. Dan kalau kita buka seperti ini, dia memiliki kaset ya. Sebenarnya dia fungsinya untuk holder protective sleeve. Kalau kita misalkan menyeplecing kabel fiber optiknya Pak. Dan di bagian bawahnya ini tersedia holder juga untuk kabel fiber optik kalau misalkan kita mau memakainya. Ini ada klem juga untuk mengamankan kabel supaya tidak bergeser dia Pak. Terus di bagian sisi sebelah sini tersedia stiker yang bisa kita manfaatkan untuk memberi label ya untuk kabel-kabel atau untuk port-port di HTB atau di ODP-nya. Yang saya suka dari Tarmok, dia cukup detail Pak. Jadi di sisi tutupnya ini Pak, dia ada semacam karetnya gitu. Jadi keoptimisan kita untuk bawa ODP ini sangat tahan dengan segala macam cuaca begitu. Nah sekarang kita akan coba instalasi si ODP HTB di tiangnya seperti apa dan bagaimana performanya dan bagaimana looknya. Karena kalau kita berbicara ODP itu yang saya nilai itu juga ada nilai looknya dan kerapiannya. Sekarang mari kita coba instalasi si ODP HTB ini. Nah untuk instalasi ODP HTB ini sebenarnya gampang Pak. Kalau misalkan kita mau gunakan untuk ODP OLT atau splitter pasif biasa, kita tidak usah mencopot bagian ininya atau holder splitter pasifnya. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk HTB seperti saya, itu kita bisa copot dengan sangat mudah. Jadi kita tinggal tarik aja seperti ini, nanti dia akan bisa terlepas Pak. Gampang loh. Nanti dia akan kosong seperti ini dan di bagian yang kaset kita tinggal buka. Nah di sini ada skrup yang tertempel. Nah ini kita tinggal buka skrupnya dengan obeng Pak. Oke, saya buka skrupnya dan sudah terbuka, jadi dia akan kosong melompong seperti ini. Nah ini nanti kita tinggal pasangkan HTB-nya di dalam sini Pak. Nah cara memasang HTB-nya juga sangat mudah sekali Pak. Untuk HTB-nya di sini saya memakai merek Tarmok Pak. Sebenarnya merek apapun juga bisa kita instalasi di dalam ODP-nya. Yang saya gunakan ini adalah HTB 6FO, jadi dia punya 6 slot fiber optik dan 2 LAN, 6SC 2FE istilahnya. Untuk variannya yang 3A dan juga 3B, jadi ada 6A, semuanya A untuk slot fiber optiknya. Ada yang 3A, ada yang 3B. Nah ini saya pakai yang 3A, 3B. Nah ini jadi PCB only. Dan yang saya sukai dari Tarmok sebenarnya untuk media converternya adalah bentuknya dan PCB-nya. Dia bagus banget men. Secara material itu oke, secara hardware yang dipakai semuanya juga oke. Dan dia sejauh ini tahan instalasi di luar, mau cuaca seperti apapun dia oke. Jarang banget saya pakai HTB Tarmok terus mati, itu jarang. Umurnya panjang, harganya pun juga sangat terjangkau Pak. Nah untuk teman-teman semua yang penasaran HTB PCB only itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Salah satunya adalah fungsinya untuk di mod-mod seperti ini Pak, supaya instalasinya jauh lebih fleksibel dan jauh lebih mudah. Sekarang saya akan, sebelum pasang HTB-nya, kita akan pasang dulu untuk hooknya, karena saya akan instalasi di tiang. Saya sudah siapkan tiang di depan. Kita akan pasang mountingnya dulu. Untuk mountingnya seperti ini ya Pak ya bentuknya. Jadi kita dikasih Tarmok 2 mounting atau 2 hook. Materialnya dari besi, jadi kuat sekali. Jadi dikasih mountingnya 2 tapi dikasih klemnya 1. Agak-agak lucu Tarmok ini. Sekarang kita tinggal instalasi Pak dengan skrup dan juga baut yang sudah disertakan di dalam paket pembeliannya Pak. Nah ini cara instalasinya gimana? Cara instalasinya gampang. Ini seperti ini. Kita tinggal tempelkan nih di sini. Sudah ada lubangnya. Jadi sudah disiapkan Tarmok lubang. Ini bener-bener dummy, bener-bener plug and play sih Pak. Oke sudah tertempel. Kita tinggal kencangkan pakai obeng ya. Kemudian nanti klemnya akan tertempel di sela-sela ini Pak. Jadi di sini ada sela-sela besi itu. Nah ini nanti klemnya kita masukkan ke situ untuk bisa menempel di tiang seperti ini. Konsepnya seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan pasang untuk HTB-nya dulu Pak. Cara masangnya gampang juga. Jadi kita siapkan dulu spacernya. Ini spacernya Pak. Nah ini spacernya silakan pasang dulu. Di sini kan di media converter ini ada beberapa lubang. Nah ini kita kasih spacer 1, kemudian 2. Nah, jadi seperti ini pemasangannya. Ini nanti di spacer ini dia ada double tipnya, jadi silakan dikelupas saja, baru kita tempelkan. Dan itu cukup kencang kawan-kawan. Itu sudah saya coba dan saya pakai hampir 1 tahun lebih ini. Dan tidak ada masalah untuk HTB dan juga spacernya juga tidak lepas. Untuk menempelkannya juga gampang, yuk tinggal ditempel, diancer-ancer saja Pak. Ini pastikan untuk bagian LAN-nya jangan sampai mentok ke atas ya Pak ya. Jadi kita tinggal tempelkannya seperti ini, kira-kira saja, ini nih. Terus tempel, kalau sudah lurus agak ditekan-tekan saja Pak. Oke, seperti ini sudah tertempel dan ini cukup kuat. Kalau kita geser-geser
Kuat toh? Jadi oke, ini sudah jadi ODP HTB kita. Sekarang kita akan instalasi di tiang. Ini kita akan praktikum bareng dulu, Pak. Nah, sebelumnya untuk di sini di bagian bawahnya ini kan ada tersedia 1 2 3 4 5 6 calon lubang. Nah, ini silakan dilepaskan dulu atau didorong dulu, dilubangi dulu untuk calon lubang yang jenengan pakai. Biasanya sih saya cuman lubangi ini dan satu di sebelah sini. Saya lubangi dulu. Kalau misalkan berat silahkan pakai ini, Pak. Nanti dia akan pas. Nah, lepas Pak, seperti ini, buang. Jadi dia berlubang seperti ini. Jadi biasanya dua ini saya gunakan untuk fiber optik dari server dan juga untuk distribusi ke klien-klien. Yang satu ini saya gunakan untuk kabelan. Ini kita kasih dulu untuk penutupnya, penutup karetnya supaya dia tidak termasuki air, Pak. Nah, di sini sudah ada penutup karetnya seperti ini. Dan ini tinggal kita pasang saja, Pak. Usah khawatir karena semuanya sudah dipikirkan oleh Tarmok ya, Pak ya. Kita tinggal masang-masang tok wae. Oke, sudah terpasang, sudah ganteng seperti ini ya, Pak. Ayo. Nah, sekarang kita akan instalasi di tiangnya. Sebelum itu, kita siapkan dulu klemnya. Klemnya kita buka. Sudah terbuka seperti ini, Pak. Kita tinggal masukkan ke sela-sela besi ini. Jadi ada semacam lubang gitu yang sudah dirancang Tarmok. Kita bisa masukkan si klem ini. Sayangnya cuma satu tok ini. Harusnya dua, padahal mountingnya dua, tapi klemnya satu. Tarmok ini gak masuk akal kan, Deni? Sini saja kemudian kita kencangkan. Saya kencangkan dulu, Pak. Oke, ini dia Pak, ODP-nya sudah terinstalasi ya dengan baik seperti ini Pak. Gambarannya kalau dia sudah menempel di tiang, bagus banget dan rapih banget, good looking. Dan ada tulisannya Tarmok di sini seperti ini. Dan ini nanti selain itu, kalau misalkan nanti kita mau kunci lock seperti ini, di sini Tarmok sudah menyediakan kayak lubang kecil gitu. Nah ini untuk kita kasih gembok kecil gitu. Kalau misalkan ada yang jahil atau mau membuka-buka ODP ini, kalau nggak ada akses dari gembok itu, dia tidak bisa terbuka. Jadi ini lucunya sih Tarmok ngasih klem satu tok ini. Ini masih bisa goyang Pak soalnya. Masuk tuku dewi. Cuman di sini minusnya ada bautnya. Tapi ini harusnya nggak mengganggu sih, karena nggak terlalu tinggi juga. Ada dua baut yang keluar. Ini adalah baut untuk mounting yang di belakang. Dan ini sudah saya pastikan bahwa ini nggak terkena air Pak. Sudah saya coba. Kalau nggak percaya saya akan coba guyur ODP-nya. Sekarang saya akan coba untuk instalasi dari server dengan menggunakan fast connector. Kita akan pasang fastcon masuk ke sini. Caranya seperti apa kita akan gaskan Pak. Oke, di sini saya sudah siapkan fast connector ya Pak ya. Sekarang kita akan coba pasang dulu ke ODP-nya. Anggap saja ini dari server. Ini jadi dari server dari rumah gitu ya. Ini di ODP satunya ceritanya, estafet pertamanya. Estafet pertamanya ini untuk instalasi saya menggunakan fast connector. Untuk petcore sudah pasti bisa ya. Kalau ini, kalau fastcon bisa, petcore juga pasti bisa. Ini kita lepas dulu untuk yang bagian ini Pak. Di bagian sebelah sini kita lepas dulu. Oke, obeng, bagian klem bawahnya atau pengunci bawahnya sudah longgar dengan baik, dan ini kita tinggal masukkan aja dari bawah. Jadi dimasukkan dari bawah sini Pak, masuk ke dalam, dan ini pas ya, fastcon itu bisa masuk men, enak banget. Nah ini sudah. Kemudian kita mau taruh di sebelah yang mana. Kalau biasanya saya dari server itu pasti saya arahkan ke yang sebelah A, paling kiri atau paling kanan. Biasanya sih kalau saya seperti itu. Tapi tidak ada masalah, yang penting A ketemu B kalau HTB itu. Nah kita cabut dulu penutup HTB-nya. Masuk ke HTB A, kita masukkan seperti ini. Set, oke, pas. Good looking. Sangat rapih, sangat bagus. Nanti kita bisa isi penuh slotnya, dan ini aman saja. Untuk fastcon sudah saya coba semuanya. Saya juga punya ODP yang isinya fastcon semua. Itu juga aman, tentram, lancar, dan damai. Nanti akan jadi seperti ini Pak. Nah, akan jadi seperti ini persis ya. Ini untuk 6 fastcon, seperti ini instalasinya. Jadi kabelnya ditekuk menuju ke sini, nanti dia keluar Pak. Seperti ini. Pertanyaannya, HTB atau media converter ini kan dia pakai listrik. Bagaimana cara menyalakannya? Kalau seperti ini toh kemudian kita distribusikan kan HTB ini nggak nyala. LED-nya nggak nyala kan? Karena sistemnya aktif. Caranya bagaimana untuk menyalakan HTB ini? Lah inilah fungsi soket yang sebelah sini. Jadi kita harus tetap punya satu klien atau punya satu tempat untuk kita bisa memberikan listrik. Enaknya lagi, fleksibelnya lagi, si HTB Tarmok ini, media converter dari Tarmok ini, dia sudah PoE-in di 2 Ethernet-nya. Ini bisa kita manfaatkan untuk mengalirkan kabel UTP atau kabel LAN. Nah, di sini saya sudah ada kabelannya. Kita tinggal masukkan saja Pak seperti ini. Nanti kita akan nyalakan untuk HTB.
HTB-nya. Nah, ini seperti ini ya Pak ya. Kemudian di sini juga sudah ada holder supaya kabelnya tidak jalan kemana-mana. Oke, sudah rapi banget Pak, enak banget ini. Dua buah port Ethernetnya ini sudah PoE in ya. Jadi mau pakai yang mana aja bisa. Ini tinggal kita jepitkan di penjepitnya. Nah, seperti ini. Jadi rapi, bagus sekali. Lah, ini untuk yang LAN ini kita harus punya satu klien yang dia kita gunakan untuk mempower si HTB ini. Biasanya saya pakai apa namanya PoE splitter Pak. Jadi saya akan pakai PoE splitter untuk menyeplit supaya si HTB atau media converter ini bisa menyala. Kita langsung praktekkan saja ya Pak ya. Oke, sekarang kebetulan saya sudah punya PoE splitter. Ini bekas tidak apa-apa ya. Kita untuk contoh saja. Nah, PoE splitter ini kita bisa mempower, ada jack power di sini, mempower si media converter ini lewat kabel Ethernetnya. Jadi kita tinggal tancapkan seperti ini konsepnya. Nah, ini nanti masuk ke router rumah klien, salah satu klien kita yang paling deket biasanya saya. Terus kemudian di sini kita power lagi. Jadi perlu dua adapter sebenarnya. Kalau nggak mau dua adapter, kita bisa pakai modif router menjadi PoE sebenarnya. Lebih mudah itu. Kita tancapkan ke power seperti ini. Nanti HTB-nya akan menyala. Saya akan colokkan dulu supaya kita bisa lihat apakah HTB-nya menyala dengan baik atau tidak. Oke, sudah. Dan ini HTB atau media converternya menyala ya Pak ya. Ini menyala dengan baik. Ini nggak ada traffic datanya. Kalau ada traffic datanya ini nanti dia akan menyala Pak. Nah, ini kebetulan nggak ada traffic datanya ya, karena ini simulasi ringan saja. Nanti kita akan coba bahas lebih in-depth lagi. Nanti saya akan buatkan simulasi untuk distribusi estafetnya Pak. Dengan menggunakan ODP HTB ini, instalasi kita dengan menggunakan media converter itu bisa sangat rapi sekali Pak. Kita bisa kayak gini nih, bisa serapi ini loh Pak saya. Ini juarang banget aku instalasi rapi kayak gini. Biasanya yang penting connect deh. Ini bisa sangat rapi seperti ini. Dan ini nanti tinggal kita distribusikan ke klien-klien. Oke, jadi itu dia review singkat dan juga demonstrasi singkat saya tentang ODP HTB dari Tarmok ini Pak. Menurut saya ODP HTB Tarmok ini sangat fleksibel sekali Pak. Jadi bisa kita instalasikan di tiang seperti ini. Bisa juga kita instalasi di tembok. Jadi tergantung kebutuhan kita. Dan ini adalah salah satu pilihan untuk supaya kalau meskipun kita masih mendistribusikan internet, bukan masih sih, meskipun kita memilih mendistribusikan internet dengan menggunakan media converter, tetapi dengan ODP ini kita bisa jauh lebih rapi dan jauh lebih fleksibel. Dan harganya juga nggak terlalu mahal menurutku. Walaupun kalau kita belikan box X6 itu kita bisa dapat box X6 mungkin 5 atau 4 lah ya. Tapi setidaknya kita punya ODP atau punya jalur distribusi internet yang rapi untuk mempermudah maintenance juga nantinya. Dan ini nanti kita akan demonstrasikan lebih in-depth lagi. Kita akan coba praktikum. Sayang sekali ini modulnya kurang. Ini saya cuma punya 2 ini. Harusnya kita punya 4 kita bisa praktikum. Kurangannya sendiri sebenarnya menurut saya hampir tidak ada ODP ini. Kekurangannya cuma di paket pembeliannya. Harusnya klemnya Tarmok. Nah, ini kan klemnya satu saja ini. Harusnya kan 2. Ini mountingnya sudah 2 tapi klemnya 1. Itu bagi saya nggak masuk akal, itu fatal itu menurutku. Dan warnanya sejujurnya saya nggak terlalu suka warna ini. Harusnya dia punya pilihan varian warna yang putih atau hitam lah minimal. Kalau ODP kan biasanya putih hitam. Ini warnanya nyuentrik kencen, dia mau membranding dirinya sebagai wah Tarmok gitu, ketok Tarmok gitu. Tapi harusnya disediakan pilihan dan varian lain juga sih. Tapi sejauh ini paling revolusioner sih ODP HTB. Baru ada Tarmok. Belum ada brand lain yang bisa menciptakan ODP HTB sefleksibel ini. Walaupun ini sederhana, tapi ini luar biasa. Good job Tarmok. Terima kasih, saya Nanang MRK. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau jangan suka silahkan berikan super thanks yang ada di bawah video ini. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.